terbesar dalam sejarah dunia, hanya dikalahkan luasnya oleh Imperium Britania, menguasai sekitar 33 juta kilometer persegi pada puncak kejayaannya, dengan perkiraan penduduk sebanyak di atas 100 juta orang dan menjadi yang paling kuat di antara semua kekaisaran abad pertengahan. Genghis Khan, ia lahir pada tahun 1162 Masehi di wilayah Taeyuan, Bulgaria, Mongolia. Ia merupakan anak dari seorang kepala suku yang bernama Isujai dan nama kecilnya adalah Temujin. Ia menggantikan ayahnya sebagai kepala suku saat berusia 13 tahun. Ada beberapa alasan yang ditengarai menjadi latar belakang Genghis Khan mengekspansi negeri-negeri Islam. Pertama, alasan yang terpenting melebihi segalanya adalah penaklukan tersebut merupakan takdir yang dibebankan oleh langit kepada dirinya tanpa disertai alasan yang jelas. Sementara penghancuran adalah hanya masalah strategi dan pembantaian adalah ekses dari peperangan. Kedua, masalah ideologi. Orang-orang Mongol termasuk Genghis Khan adalah penganut ajaran Samaniyah yang mempertahankan kepercayaan kuno terhadap kesucian berbagai peristiwa dan benda alam, di antaranya air, api, hujan, dan petir. Sementara Islam menggunakan benda-benda suci tersebut. Dalam hal ini air sebagai perantara dalam ritual ibadah, dan Islam pun memerangi keyakinan paganisme dan animisme yang masih dipercaya oleh orang-orang Mongol. Hal ini turut memotivasi bangsa Mongol memerangi Islam. Pengepungan Baghdad yang terjadi pada 1258 adalah sebuah invasi, pengepungan, dan penghancuran kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah ketika itu dan ibu kota Irak modern, oleh pasukan Ikhanate Mongol bersama pasukan sekutu-sekutu mereka di bawah pimpinan Hulagu Khan. Tujuan utama ekspedisi Hulagu ke timur tengah adalah untuk mendirikan imperial kokoh kini Tolwid yang mengendalikan daerah ini dan memperluas kekaisaran, namun tidak secara langsung menggulingkan Abbasiyah yang sebelumnya telah tunduk kepada mereka. Jika Khalifah Abbasiyah hanya menolak menyerah dan mengirimkan pasukan, Khan menyuruh saudaranya Hulagu untuk menghancurkannya. Dalam keadaan seperti itu, Khalifah Al-Mustasim terlalu lemah. Ia banyak bergantung kepada wazirnya yang bernama Muhyiddin Al-Qaumi Ar-Rafidi yang diangkat pada tahun 1244. Ternyata ilmu Al-Qaumi yang beraliran Syiah ini berambisi merebut kekhalifahan Abbasiyah dan menyerahkan kepada kaum Syiah. Ketika bangsa Mongol merebut wilayah Islam, ia aktif berkorespondensi dengan mereka dan mendukung mereka agar menyerang Baghdad. Ibnu Al-Qaumi juga melakukan demobilisasi terhadap pasukan yang telah disiapkan mendiang Khalifah Al-Muntansir untuk menghadapi pasukan Mongol. Jumlah pasukan yang mencapai 100.000 orang oleh Ibnu Al-Qaumi dikurangi dengan cara mencoret nama-nama pasukan dari daftar negara dan menghapus gajinya. Ia meyakinkan kepada Khalifah Al-Mustasim bahwa pasukan Mongol tidak akan menyerang Baghdad dan menasihatkannya untuk mengirim hadiah kepada pasukan Mongol agar tidak menyerang Baghdad. Hadiah tersebut tidak perlu mewah. Selain itu, Ibnu Al-Qaumi juga berusaha memperkecil pasukan Al-Mustasim sehingga tinggal 10.000 personel. Beberapa hari kemudian setelah menghancurkan Baghdad, Hulagu keluar dari kota itu dengan membawa serta Khalifah Al-Mustasim, berikut putranya yang sulung dan para pelayan. Hulagu lantas mengeksekusi mereka semua di sebuah desa bernama Waqaf. Di istana Baghdad, sisa-sisa keluarga khalifah juga dibantai. Tumpasnya Abbasiyah dan beberapa negeri muslim lainnya menjadi pintu masuk penyebaran Islam terhadap bangsa Mongol. Seusai menguasai negeri Islam, bangsa Mongol pun hidup berdampingan dengan penduduk muslim yang kala itu selamat dari peperangan. Bangsa Mongol bergaul dengan penduduk muslim dan mulai berkenalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Hal tersebut menjadi titik awalnya dianutnya Islam oleh bangsa Mongol. Ghazan Khan
Tahun 1295 sampai 1304 adalah seorang raja kekaisaran Mongol yang beralih memeluk Islam. Sebelumnya ia yang telah mengenal beberapa ajaran agama selain Samaniyah merupakan penganut Buddha. Setelah menjadi Muslim, Gazakan menjadikan Islam sebagai agama resmi di kerajaan. Sejak mundur dan berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan besar, yaitu Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawidi di Persia. Dari ketiganya, Turki Utsmani adalah yang terbesar dan terlama. Turki Utsmani runtuh dan berubah menjadi Republik Turki pada tahun 1924 Masehi.